Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fosan Rustam dari kelas B Teknik Elektronika NIM 2002 Pertama, saya akan membahas tentang materi pengenalan hardware komputer, fungsi komponen hardware, unit memasukkan input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device 1. Unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user pengguna dengan komputer. Selain itu, dapat joystick yang bisa digunakan untuk bermain games atau permainan dalam komputer. B. Fungsi arsitektur. Menurut Muhammad 2019, fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. 1. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. 2. Output device, alat keluaran. Output device atau biasa disebut perangkat keluaran adalah perangkat yang berguna untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Macam-macam perangkat masukan input device, perangkat keluaran output device, seperti gambar berikut. C. Struktur arsitektur komputer. 1. Central Processor Unit. Central Processor Unit atau biasa disebut CPU, sebuah perangkat keras komputer yang memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan perintah. CPU terdiri dari dua bagian yang dibedakan menurut fungsi operasionalnya. 2. Arithmetical Logical Unit atau ALU, berfungsi sebagai pusat dari pengolahan data yang dikirim oleh perangkat lunak. B. Control Unit atau biasa disebut CU, berfungsi sebagai pengontrol kerja dari sebuah komputer sehingga dapat mengatur dan mengurutkan proses-proses yang dilakukan oleh komputer. D. RISC dan D6. RISC atau Reduced Instruction Set Computing. RISC singkatan dari Reduced Instruction Set Computer merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor berbentuk kecil dan berfungsi untuk mengatur instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur yang lainnya. CISC, Complex Instruction Set Computer. Kompleks adalah sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah seperti pengambilan dari memori, operasi aritmetika, dan penyimpanan ke dalam memori. Semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Selanjutnya, cache memori. Cache memori adalah kecepatan tinggi tetapi berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan salinan data atau instruksi yang sering diakses oleh CPU. Cache memori berfungsi menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama operasi cache. Ukuran cache, kecepatan semakin besar, ukuran cache semakin cepat sampai ukuran tertentu. Apabila ukuran cache semakin besar, proses pengecekan cache lebih lama. Harga semakin besar, cache semakin mahal. Direct mapping. Keuntungan kelemahan direct mapping. Keuntungan teknik direct mapping adalah pada kesederhanaan proses pemetaannya. Selain itu, pada saat proses pengecekan ada tidaknya word di cache itu satu tag yang perlu dicek isinya. Kelemahan teknik direct mapping adalah ukuran fleksibel sebuah blok harus dipetakan ke slot yang tetap sehingga tidak bisa memanfaatkan slot yang kosong. Full associative mapping atau set association mapping. Teknik ini digunakan untuk mengatasi ketidakfleksibelan teknik direct mapping. Set associative mapping. Teknik ini merupakan kombinasi kedua teknik sebelumnya. Memori internal. Hierarki memori. Memori internal. Karakteristik hierarki memori: semakin ke bawah semakin murah harga per bitnya, semakin ke bawah semakin besar ukuran kapasitasnya, semakin ke bawah lambat akses datanya, semakin ke bawah akses CPU semakin jarang. Ada 4 metode akses memori. Metode pertama, sequential access, contoh magnetic tape back of cartridge. Metode direct access, contoh hard disk, floppy disk. 3. Metode random access, contoh RAM, random access memory. Metode associative access, contoh cache memory. Karakteristik fisik dari memori: 1. Volatile. 2. Erasable. Memori semikonduktor RAM. Penamaan yang salah karena semua memori semikonduktor adalah random access termasuk ROM, read, write, flight, penyimpanan sementara statik atau dinamik. Memori eksternal, peralatan penyimpanan data magnetic disk. Disk adalah
piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetisi. Input-output. Latar belakang tentu input atau output banyak variasi peripheral dengan metode operasi yang bermacam-macam, diantaranya kecepatan transfer data. Kategori external device, hubungan readable untuk berkomunikasi dengan penggunaan komputer, contoh monitor, printer, keyboard. Guna modul I atau O kontrol dan satu modul I/O mampu mensupport satu atau lebih peripheral komunikasi dengan CPU. Command decoding signal perintah dari CPU ke control bus. Teknik input output. 1. Programmer teknik I/O program. 2. Interrupt driven. 3. Direct memory access DMA. Cara kerja modul CPU meminta status peripheral pada modul I/O. Modul I/O cek ke peripheral dan mengirim statusnya dalam bentuk status bit. Jika status ready, CPU melakukan request untuk transfer data. Perintah I/O, CPU memberikan alamat address untuk mengidentifikasi modul dan device peripheral jika ada satu per modul. CPU memberikan perintah command control memberitahu modul apa yang mau dikerjakan oleh peripheral, misal gerakan hit, putar disk, text, cek status peripheral dalam kondisi power on dan bagaimana statusnya. Sistem operasi dan tujuan sistem operasi. Deskripsi singkat sistem operasi membahas definisi dan perkembangan sistem operasi, konsep, proses, input, output, manajemen, memori, dan sistem file. Definisi dan perkembangan sistem operasi. Sistem operasi sebagai extended machine, perluasan mesin. Pendekatan fungsi ditinjau dari arah pengguna atau top-down view. Tujuan sistem operasi, efisiensi sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer digunakan dengan cara yang efisien. Kemudahan sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Kemampuan berevolusi, sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi sistem-sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. 1. Melalui register. 2. Menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. 3. Menyimpan parameter push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-off pada stack oleh sistem operasi. Aritmetika komputer. Jenis-jenis aritmetika binar, titik tetap fixed point, titik mengambang floating point, rentangan bilangan lebih luas, kompleks dan mahal. Aritmetika desimal, bilangan desimal dipresentasikan dalam bentuk BCD, binary coded decimal. Kelemahan, hardware aritmetika desimal kompleks dan mahal. Sistem bilangan BCD tidak efisien karena membesar penggunaan memori dan register. Komponen-komponen aritmetika binar, gate, flip-flop, latch, register, shift, register, counter, multiplexer, dan lain-lain. Representasi data, program bahasa mesin dapat bekerja dengan data numerik atau non-numerik. Data numerik berupa bilangan desimal atau bilangan binar. Data non-numerik berupa data karakter, data alamat, data logika. Bilangan titik tetap. Pada bilangan titik tetap, posisi titik binar adalah tetap tetapi tidak secara eksplisit ditunjukkan dalam komputer, misalnya representasi binar 1011. Paket perintah komputer, karakteristik dan fungsi set instruksi operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi machine instruction atau instruksi komputer. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi. Jadi instruksi operat menentukan operan untuk operasi mesin. Operan dibagi menjadi 2 jenis, 1 implisit, 2 eksplisit. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah kelengkapan set instruksi, 2 ortogonalitas, sifat independensi instruksi, 3 kompatibilitas, source code compatibility, object code compatibility. Mode pengalamatan mengatasi keterbatasan format instruksi dapat mengintervensi lokasi memori yang besar. Mode pengalamatan yang mampu menangani keterbatasan tersebut. Masing-masing prosesor menggunakan mode pengalamatan yang berbeda dalam memiliki pertimbangan dalam penggunaannya. Immediate addressing, direct addressing, indirect addressing, registered addressing, register indirect addressing, displacement addressing, dan stack addressing. Indirect addressing, mode pengalamatan tak langsung
Field alamat mengacu pada alamat Word dalam memori. Register addressing, metode pengelamatan register mirip dengan mode pengelamatan langsung. Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Field yang mengereferensi register memiliki panjang 3 bit sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general. Register indirect addressing, metode pengelamatan register tidak langsung mirip dengan mode pengelamatan tidak langsung. Perbedaannya adalah field alamat mengacu pada alamat register, letak operan berada pada memori yang ditunjukkan oleh isi register. Keuntungan dan keterbatasan pengalaman register tidak langsung pada dasarnya sama dengan pengelamatan tidak langsung. Keterbatasan field alamat diatasi dengan pengakses memori yang tidak langsung, sehingga alamat dapat diferensiasi makin banyak. Displacement addressing menggabungkan kemampuan pengelamatan langsung dan pengelamatan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memilih dua buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Stack addressing, stack adalah array lokasi yang linear, push down list, last in first out push. Stack merupakan blok lokasi yang terbalik, butir ditambahkan ke puncak stack sehingga setiap satu blok akan terisi secara parsial. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. Dua elemen teratas stack dapat berada di dalam register CPU, yang dalam hal ini stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada di dalam register. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.